Mari kita buka Wahyu 4 ayat 6 sampai 11. Ini adalah perikop yang kita baca minggu lalu dan kita akan melanjutkan daripada pembahasan ini. Wahyu 4 ayat 6 sampai 11. Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Dan makhluk yang kedua sama seperti lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh membukakan mata kami dan telinga kami untuk kami dapat mengerti. Dan kami boleh merefleksikan hidup kami. Dan kiranya Tuhan hidup kami boleh dituntun berdasarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, kami manusia yang seringkali menghindar daripada kekudusan Tuhan. Seringkali menutup rapat-rapat dosa kami sehingga orang lain tidak dapat melihat. Tapi ya Tuhan, kami tahu semuanya itu tidak dapat tersembunyi daripada Tuhan. Bahkan daripada kerubim sekalipun yang dipenuhi dengan mata di sebelah depan dan sebelah belakangnya. Dan kemudian memuji Tuhan bahwa hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Dan memang hanya Engkau saja ya Tuhan yang layak. Ajarilah kami ya Tuhan untuk masuk bersama-sama dengan paduan suara malaikat di surga dan juga orang-orang kudus-Mu yang ada di sana. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, kenapa kecenderungan manusia itu membuat berhala? Hati kita adalah pabrik daripada berhala. Berhala. Kita senantiasa membuat berhala. Bahkan dari yang sebenarnya tidak ada manusia ciptakan. Bahkan dari apa yang dihasilkan oleh manusia, kemudian juga manusia jadikan berhala. Kenapa kok manusia melakukan hal seperti itu? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mencari kemuliaan. Pencarian demi pencarian kemuliaan itu dicari oleh manusia. Karena kita mendambakan pengalaman dunia yang sekilas, yang sementara akan kemuliaan yang untuknya kita diciptakan. Walaupun sekilas tetapi hati kita ingin mencari dan mencari. Makanya kenapa ada idol, ada artis yang kita menjadikan dia berhala, dewa dan dewi. Tapi ada juga pemikiran postmodern yang mengabaikan ya apa itu yang namanya keindahan. Bahkan keindahan lewat lukisan pun kemudian dirusak gitu ya. Ini apa sih, ini produk daripada zaman sebelum kita, ini gak ada artinya sehingga gak tahu apa itu yang indah, apa yang baik. Begitu juga dengan musik, begitu juga dengan karya seni. Tapi saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu, terkhususnya alam semesta ini, karena Dia adalah pencipta. Dan ketika Dia menciptakannya, kemuliaan Allah terpancar daripadanya. Dan dari dalam kedalaman hati kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan yang melampaui manusia. Sehingga kecenderungan manusia adalah mau sujud menyembah kepada pohon yang besar dan tinggi yang dimana kita kagum kepadanya. Atau batu yang besar yang gak mungkin nih ada orang tempatkan. Kalau bukan ada yang lebih daripada manusia yang menempatkannya. Kok bisa ada batu seperti ini? Ya, terus kemudian di zaman kita orang mulai buat, oh ada UFO, oh ada apa gitu. Walaupun saudara,
Memang ada teknologi kita di zaman ini belum mampu ya saudara untuk melihat kayak piramid itu bagaimana ngebangunnya gitu ya. Oh pakai air gitu dinaikin gitu ya, satu-satu diangkut segala macam gitu ya. Bisa kita ada banyak hal ya saudara. Ternyata teknologi kita pun nggak melulu lebih baik gitu ya. Membuat violin juga saudara yang baik itu udah nggak bisa dibuat lagi. Kayunya, cuacanya, waktunya, orangnya, talenta yang buat itu nggak bisa kembali lagi. Ada yang seperti itu walaupun begitu tingginya teknologi kita. Saudara, akan hal-hal seperti ini seringkali manusia menjadikannya sebagai berhala. Manusia menjadikannya sebagai berhala karena hati kita diciptakan untuk mencari kemuliaan itu. Tapi saudara, satu-satunya kemuliaan sejati ditemukan di dalam pribadi Tuhan sendiri dan di dalam karya Tuhan. Terkhususnya karya keselamatan. Dari mana? Karya Tuhan. Dari mana? Dari atribut-atribut Tuhan. Siapa dia? Siapa dia dan apa yang Tuhan lakukan? Saudara, orang Kristen harus menolak segala penyembahan berhala. Dan orang Kristen harus membuka hati kita bagi kemuliaan Tuhan. Inilah gambaran yang kita lihat dalam Wahyu 4 yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Dan saudara, kalau saudara lihat di Yesaya 6. Yesaya dibawa oleh Tuhan. Yesaya orang yang berdosa di tengah-tengah bangsa berdosa. Dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam bait sucinya. Di sana dia melihat, dia mendengar. Dia kagum. Dia terpesona akan Tuhan. Dan kemudian gak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan kemudian dia sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, kalau Musa juga sama, saudara datang kepada Tuhan di Gunung Sinai. Dia datang menyembah Tuhan. Lalu dia katakan, ini aku Tuhan. Tapi saya minder. Ya, saya juga sombong. Dua sisi dalam satu koin. Lalu dia katakan, utuslah Harun. Ini aku, utuslah Harun. Cilakanya saudara, nanti Harun kemudian membawa bangsa Israel untuk melawan Tuhan. Cilakanya nanti Harun akan bawa menjadi batu sandungan bagi Musa. Walaupun semuanya itu dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan balikan lagi ya. Ternyata membentuk umatnya yang semakin setia, semakin kagum kepada Tuhan. Dan Yesaya saudara berbeda dengan Musa. Yesaya berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Melihat dirinya. Dia tersungkur dan sujud menyembah Tuhan. Dan dia katakan, ini aku Tuhan. Ini aku. Orang yang najis bibir di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi kemudian jadi tahu. Dia tahu panggilannya sehingga dia berkata. Dia tahu tujuannya apa sehingga dia berkata, utuslah aku. Walaupun bangsa itu kalau aku beritakan tetap gak bisa melihat. Tetap gak bisa mendengar. Utuslah aku. Saudara, waktu kita kemarin humas. Mungkin kita ada yang kadang takut-takut. Bagi-bagi. Ada yang ambil flyer banyak. Ada yang ambil flyer dikit gitu ya. Ada yang cari tempat yang sedikit orang gitu ya mungkin ya. Terus ada orang yang langsung ke tempat berkerumunan. Ada juga langsung ke sana langsung tembak seperti Calvin gitu ya. Dikasih gitu ya. Ada yang seperti anak saya yang lebih tua. Datang. Lihat siapa yang paling tepat. Oh berewokan. Oh jangan. Kayaknya bahaya gitu ya. Satu-satu lihat. Oh ini orangnya baik. Kayaknya layak masuk surga. Mungkin menurutnya kali begitu ya. Di hati kecil. Tapi orang dewasa seperti itu juga saudara. Bagikan gitu ya. Ada yang cepat. Ada yang karena mau menghabiskan target. Ya baik juga. Ada yang mau tepat sasaran. Ya baik juga ya. Sekiranya saudara semakin bertumbuh di dalam kerohanian saudara ya. Dan doa, ibu ini kan ada kirim ya. Kira Tuhan tolong mereka yang humas gitu ya. Baik gak ya? Baik gak? Baik ya? Baik ya? Ya baik. Tapi berharap lebih selangkah maju lagi. Selangkah maju lagi. Tuhan berikan kami keberanian. Tuhan tolonglah mereka yang mendapatkan flyer ini. Tuhan memberikan janjinya. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin mereka yang melakukan perintahnya. Dan kita gak usah khawatir. Jadi apa yang kemudian muncul dari mulut kita? Ucapan syukur demi ucapan syukur mengalir dari mulut kita. Ketika ucapan syukur keluar dari mulut kita, apa yang terjadi? Kemudian kita juga akan menyembah lagi Tuhan kita. Seperti itu saudara. Kita mau mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan kasih lagi. Kita butuh pertolongan gak? Tentu kita butuh pertolongan. Kita akan keluar lagi ya. Tuhan tolong kami.
Lalu Tuhan kuatkan kami, berikan kami keberanian. Kita datang dengan ketakutan, gak apa-apa. Berharap Tuhan latih kita. Kita datang gitu ya dengan tembakan Brandon seperti Calvin pun, gak apa-apa gitu ya. Ternyata 400 lembar itu cepat banget habisnya. Cepat habisnya. Lalu ada yang Tuhan pertemukan dengan orang yang kemudian bicara lama dengan satu orang gitu ya. Gak apa-apa juga gitu ya. Kiranya kesampaian juga ya apa yang mau disampaikan kepada orang itu. Entah orang Jepang, mungkin kenalan lama dan sebagainya ya. Puji Tuhan untuk hal ini ya saudara. Bersyukur, dan kalau yang kita pikirkan, yang kita renungkan ya yang kita kerjakan kecil, sangat-sangat kecil. Dari orang yang datang berapa orang, dan kemudian orang dari situ kapan berapa orang yang datang juga nggak tahu gitu ya. Tapi berharap Tuhan boleh pakai, dan yang pasti Tuhan sudah memakai kita, dan apa yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak sia-sia, saudara. Saudara, orang Kristen harus menolak segala penyembahan berhala, dan ketika kita membagikan flyer juga, saudara, jangan jadikan saudara menjadi kayak, wah nih saya bisa, gitu ya. Atau Tuhan saya nggak bisa lah, saya begitu nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa gitu ya. Itu pun berhala saudara. Menempatkan self di atas tata. Lewat keminderan maupun kesombongan. Kiranya Tuhan boleh terus makin kuduskan kita. Tapi ketika saudara mulai mencoba, setidaknya saudara mau siap untuk melangkah untuk Tuhan ubahkan. Itu baiknya. Puji Tuhan. Saudara, Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Walaupun dia tahu apa yang dia lakukan gagal, tapi berharga di mata Tuhan ketika saudara melakukan perintah Tuhan. Saudara, orang Israel ketika keluar dari Mesir menuju padang pasir, Musa kan bicara sama Firaun, let my people go. Biarkan mereka pergi ke padang gurun untuk menyembah Tuhan. Awalnya ketika saya tidak mengerti dan begitu bodohnya, saya berpikir, Musa cari alasan yang salah. Kenapa cari alasan seperti ini untuk menyembah Tuhan di padang gurun? Maksudnya kamu bebaskan mereka supaya nggak kerja lagi kan di Mesir gitu ya. Saya orang Kristen pada saat itu. Saya benar-benar mau cari tahu, tapi saya begitu bodohnya. Ternyata memang benar menyembah Tuhan di padang gurun. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan latih umat Tuhan bahkan di saat ini saudara. Bahkan diperhadapkan ketika dengan padang gurun saudara. Tuhan melatih kita dan untuk menyembah Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setelah mereka laut terbelah terbuka dan mereka nyebrang, mereka sampai ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb namanya, di mana Tuhan pernah menunjukkan dirinya kepada Musa. Lalu Musa naik ke atas. Kira-kira 40 hari lama setelahnya itu, setelah keluar daripada Mesir. Kemudian bangsa Israel melihat Musa tidak turun, lalu bilang kepada Harun mengenai hal ini. Lalu Harun bilang, kumpulkan emas. Yang tadi kita baca ya. Lalu kemudian dia pahat, dia bentuk anak lembu emas. Dan dia katakan, inilah Elohim. Elohim. Jadi bukan Baal, bukan dewa lain, tetapi inilah Elohim. Tapi nanti saudara ketika Musa turun, Musa bilang sama Harun, apa yang engkau perbuat? Lalu Harun katakan, ini dari emas mereka kasih aku dan aku lemparkan dan tiba-tiba muncul anak lembu emas. Ya nggak mungkin lah. Berdalih gitu ya. Tapi ketika saudara baca Alkitab, ada kedua hal ini yang berbeda. Mana yang saudara percayai? Perkataan Harun, perkataan orang, atau narator? Nah ini banyak. Beberapa kali dalam Alkitab. Percaya narator. Narator katakan demikian gitu. Jadi orang Israel kemudian dari emasnya terkumpul, Harun pahat itu lalu ngomong, ini Elohim. Akhirnya membuat satu bangsa ini walaupun atas nama Elohim di zaman sekarang adalah Yesus Kristus. Sama dilakukan oleh kaum Injili atas nama Yesus Kristus. Dengan kekuatannya. Kalau bangsa Israel dengan kekuatannya karena lembu adalah lambang keperkasaan. Lambang keperkasaan. Inilah Elohim yang membawa kamu keluar dari Mesir, membebaskan kamu. Sembahlah dia. Kemudian mereka berdansa, mereka bersuka cita. Tapi kepada Allah yang Elohim, tetapi sudah disempitkan sebagai anak lembu. Dan kemudian hal ini dilakukan kembali 2000 tahun yang lalu oleh orang-orang Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengharapkan ada seorang anak datang yang pemerintahannya tidak berkesudahan. Mesias namanya. Dengan keperkasaannya sebagaimana kuasa lembu saudara.
anak lembu, sama percis. Berharap mereka dilepaskan dengan kuasa daripada militer angkat senjata melawan Romawi. Saudara, sejarah berulang kembali dalam bentuk yang berbeda. Tetapi ternyata Mesias yang mereka sembah, tapi bukanlah Mesias yang sejati, bukanlah seperti apa yang mereka sedang usahakan, yang mereka sembah. Seringkali orang Kristen zaman sekarang juga menyembah Tuhan Yesus itu dengan kacamata yang salah. Kita membentuk Yesus dengan Yesus yang sudah dipengaruhi oleh spirit zaman, entah itu modern maupun postmodern. Kalau saudara sudah dipengaruhi dengan spirit seperti itu, maka Yesusnya adalah Yesus yang apa aja kasih. Tanpa melihat, tanpa ada penghukuman. Padahal Keluaran 3:4 kita baca, padahal kitab Wahyu kita baca, padahal keseluruhan Alkitab tidak bicara begitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus, yang kemudian nanti disuarakan oleh para malaikat, saudara. Kalau kita orang Kristen enggak melihat kekudusan Tuhan, kita enggak melihat keberdosaan kita. Kalau kita enggak melihat keberdosaan kita yang begitu dalam, yang sebagaimana Alkitab mau nyatakan kepada kita, maka kita enggak bisa melihat kasih Tuhan yang begitu tinggi yang Tuhan ingin nyatakan. Tetapi di zaman ini dengan istilah love yang sudah diubahkan oleh para pemikir, sehingga artinya sudah menjadi dangkal. Ya. Dan sekarang sedang mengusahakan lagi mereka ya, LGBT. Mungkin mereka bisa menang, mungkin. Tapi sebagai orang Kristen perlu tetap berjuang. Perlu tetap berjuang. Saudara, Wahyu 4 ini menyatakan kepada kita bahwa keempat makhluk yang mewakili seluruh ciptaan yang hidup memuji Allah siang dan malam tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang yang akan datang. Mereka menyembah itu siang dan malam. Hingga saat ini di surga, saudara. Menyembah Tuhan. Atribut-atribut Allah diangkat oleh kerubim. Yaitu apa? Pertama. Apa? Atribut Allah. Ya. Kekudusan Tuhan, atribut Allah yang kedua yang diangkat oleh kerubim. Di sini sih di Alkitab yang tadi dikatakan oleh 4 makhluk. Apa yang diangkat? Kemahakuasaan Tuhan. Yang berikut, kekekalan Tuhan. 3 atribut ini diangkat oleh para malaikat. Dan kemudian saudara, ikut bergabung ke 24 tua-tua mewakili umat manusia yang telah ditebus. 4 makhluk mewakili seluruh ciptaan. Kemudian 24 tua-tua mewakili umat manusia yang telah ditebus. Sehingga apa yang diberikan? Tata. 24 tata. Apa yang diberikan? Pakaian putih diberikan. Apa yang diberikan? Mahkota emas diberikan. Itu diberikan kepada setiap orang percaya. Dan ke-24 tua-tua mewakili umat manusia yang telah ditebus. Ikut bergabung untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan keempat makhluk dan jutaan malaikat. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, mereka dan seluruh ciptaan, malaikat, 24 tua-tua ini menyembah kepada siapa ya? Mereka menyembah kepada siapa? Saya ada dengar sayup-sayup Tuhan Yesus. Siapa lagi? Lagu yang kita nyanyikan memang juga ya ada bicara anak domba tadi ya. Siapa lagi yang kita sembah? Ada yang lain? Kita buka Wahyu 5 ayat 13 dan 14 kita baca. Wahyu 5 ayat 13 dan 14. Wahyu 5 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tata dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Siapa? Menyembah kepada Bapa, menyembah kepada anak domba. Kemudian pertanyaannya, di mana Roh Kudus?
Di mana Roh Kudus? Kemudian saya cek di website ya. Kok Roh Kudus nggak ada di atas tahta gitu ya? Sebagaimana orang banyak tanya, saya mau tahu juga gitu ya. Terus ada website yang judulnya kalau nggak salah 21st Reformation gitu ya. Wih keren banget nih, saya tahu reform gitu ya. Saya bisa salah baca, saya bacanya sekilas ya saudara. Tapi kira-kira kayak begini. Kenapa Roh Kudus nggak ada? Karena memang Allah Tritunggal itu salah. Wah kaget saya. Loh reformasi kok begini? Atau jangan-jangan saya salah baca gitu ya, setengah karena cepat-cepat gitu ya. Cuman sekedar mau cari tahu gitu ya. Wah kalau ini udah saya stop aja lah udah gitu ya. Terus kemudian ada yang mengatakan bahwa karena Roh Kudus di bumi dan Allah bertata di surga. Bapa dan Anak sudah di atas naik surga kan Kristus. Dan Roh Kudus diutus ke bumi dan bekerja di bumi ini. Jadi yang disembah adalah Allah Bapa dan Allah Anak. Betul nggak ya? Make sense sih. Lagu yang kita nyanyikan juga seperti itu gitu ya. Roh Kudus sedang bekerja di bumi. Tetapi sebenarnya kita sudah baca di Wahyu keempat di mana Allah Roh Kudus berada. Wahyu 4 ayat 5 kita baca bersama-sama. Lupa ya? Nggak apa-apa, saya juga sering lupa. Wahyu 4 ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh Roh Allah. Bilang ketujuh bicara sempurna saudara. Pekerjaan Allah Roh Kudus sempurna. Allah Roh Kudus pun ada di atas tata. Mengelilingi. Allah Tritunggal disembah oleh keempat makhluk dan 24. Tua-tua dan jutaan malaikat. Dan juga mereka yang ada di laut, yang ada di dalamnya, yang di udara, di darat. Semua memuji Tuhan. Menyembah Dia yang duduk di atas tata dan kepada Anak Domba. Saudara, dalam ibadah tiap-tiap minggu umat Tuhan menyembah Tuhan. Memberikan puji-pujian kepada Tuhan, memberikan hormat kepada Tuhan, memberikan kemuliaan dan kuasa kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, kaum Injili telah hilang akan hal ini. Sudah tidak ada ritual. Katolik masih ada ritual, Islam masih ada ritual, masuk ke ruang ke katedral masih ada ketakutan akan Tuhan. Dia yang betapa tingginya berdaulatnya kita mengalami kengerian. Tapi saudara sekarang kau ke gereja kaum Injili, saudara langsung hehehe. Gak ada ketenangan dan takut akan Tuhan gitu ya. Oleh sebab itu saudara, untuk membatasi kita yang lemah ini gitu ya, berharap dengan ruangan yang lebih bisa menyuarakan siapa Tuhan, memvisualisasikan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mulia, juga dengan musik, dengan melihat, dengan pendengaran saudara. Kira Tuhan dimuliakan. Jadi kita berusaha untuk mengusahakan hal ini. Kalau Tuhan gak kasih, ya sudah. Tapi kita terus kerjakan dan kita berdoa saudara. Tiap-tiap minggu umat Tuhan menyembah Tuhan, memberikan pujian, memberikan kemuliaan dan kuasa dan hormat kepada Tuhan. Sedangkan, ini umat Tuhan ya, umat Tuhan. Sedangkan mereka yang bukan umat Tuhan, yang bukan Kristen, atau baru KTP-nya saja yang Kristen, atau orang lain yang berusaha sedang mengenal Kristen, atau karena orang diajak agama lain gitu, atau tidak ada agama katanya, walaupun agamanya adalah ateis, datang ke gereja. Itu saudara, ketika mereka datang ke gereja, mereka pun mendapatkan berkat dari umat yang beribadah. Penyembahan yang dilakukan oleh umatnya yang beribadah belum menjadi umat Tuhan atau bukan umat Tuhan, tetapi mereka mendapatkan berkat lewat penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu apa? Pertanyaannya jadi. Penyembahan pusatnya adalah Tuhan, bukan manusia. Tuhan, bukan manusia. Penyembahan haruslah mengarahkan hati manusia kepada Tuhan. Jangan melakukan kesalahan sebagaimana mayoritas Kristen yang mengarahkan hati kepada manusia. Penyembahan yang benar harus mengarahkan hati manusia kepada Allah. Bukan manusia kepada manusia, manusia kepada Allah. Ibadah itu mengangkat mereka, umat Tuhan tentunya, dan juga setiap orang yang hadir untuk mereka keluar dari diri mereka sendiri dan kemudian menuju kepada Allah. Penyembahan yang benar. Douglas Kelly mengatakan kuasa dan kemuliaan, kekuatan dan kehidupan dari sebuah ibadah adalah untuk merayakan Allah. Kenapa umat Kristen berkumpul beribadah walaupun hujan?
Walaupun ada maraton, tapi tetap datang gitu ya. Ngapain kita? Merayakan Tuhan. Berkumpul bersama dengan umat Tuhan. Untuk berpusat kepadanya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh keempat makhluk di surga dan dilakukan oleh ke-24 tua-tua. Merayakan Tuhan. Kenapa? Karena dia layak. Karena dia layak. Saudara, ada yang perlu kita lihat sebagaimana apa yang disoroti dalam penyembahan di surga. Yang pertama dan terutama, kerubim menyoroti kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Mereka tidak hentinya berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini sebagaimana juga yang dialami oleh Yesaya dalam Yesaya 6. Para serafim berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan karena suara seruan para malaikat, maka fondasi dari ambang pintu itu bergetar. Sehingga membuat lutut manusia pun gemetar dan sujud menyembah Tuhan. Soal dari atribut-atribut Allah yang diulang 3 kali hanyalah kekudusan dan tidak ada yang lain. Kekudusan Allah bahkan ada di dalam setiap atribut Allah yang baik, yang lain. Allah itu kasih, kasihnya kudus. Allah itu baik, kebaikannya kudus. Kasih manusia bisa menipu. Kasih manusia dangkal. Kasih manusia bisa menyesatkan. Bahkan memanjakan bahkan ya. Kalau orang tua gitu ya, waduh kasihnya bisa, anak ini gak bisa terlatih. Kasih manusia, kebaikan manusia itu pun biasanya kadang ada di belakangnya sesuatu. Kecuali Tuhan ubahkan orang ini melihat anugerah Tuhan sehingga melakukan pekerjaan yang baik yang memuliakan Tuhan. Kalau enggak selalu apapun yang dilakukan yang baik tetap saja saudara untuk diri. Self yang duduk di atas tata, bukan Tuhan yang adalah berhala. Saudara, Yesus memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa yang kudus. Anaknya bicara kepada mengenai Bapa. Bapa yang kudus. Yohanes 17 ayat 11. Yesus memanggil Bapa yang kudus. Saudara, karena kekudusan Allah, Musa dengan penuh hormat menanggalkan kasutnya. Datang ke hadapan semak yang berapi. Menyembah kepada Tuhan. Demikian juga saudara, setiap saudara yang datang beribadah haruslah menyembah Allah yang kudus dengan penuh hormat, dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Memang saat ini kita sangat terbatasi dengan keadaan, dengan tempat. Tapi sekiranya saudara yang sudah mendapatkan pengertian ini, memang tubuh kita sangat lemah. Kiranya kita boleh terus diingatkan, dikuatkan, terus merefleksikan apa yang tidak kelihatan itu ya, terus kemudian menguatkan kita yang masih hidup dalam secara materi ini. Saudara, pertama adalah kekudusan Tuhan. Kedua, kerubim menyatakan apa tadi? Setelah ngomong kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mereka katakan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Saudara, jangan anggap enteng Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu artinya apa? Stephen Charnock mengatakan, betapa sia-sianya nasihat-nasihat Allah yang kekal jika tidak ada kuasa untuk melaksanakannya. Percuma. Belas kasihannya akan menjadi belas kasihan yang lemah. Kalau Tuhan gak maha kuasa, kita sadar betul ya. Ketika ngelihat bayi prematur yang gak bisa ngapa-ngapain, yang kena penyakit, kita mau tolong gak? Mau tolong. Kita berbelas kasihan. Biaya rumah sakit yang sampai 6M kita mau tolong gak? Mau tolong. Ada belas kasihan gak? Ada. Kita gak ada kuasa. Ya kan? Kita gak ada kuasa. Tapi Tuhan berkuasa. Stephen Charnock juga mengatakan, jika dia tidak memiliki kuasa untuk membebaskan, dan keadilannya akan menjadi kasihan yang lemah kalau Tuhan tidak berkuasa. Dan keadilannya akan menjadi orang-orangan sawa yang diremehkan. Tepat sekali saudara, di zaman ini seperti itu. Melihat hukum Tuhan gak peduli. Kayak sawah, orang-orang sawah di sawah saudara. Yang kayaknya kayak menakutkan, tapi kok gak menakutkan gitu ya. Hukum Tuhan seperti itu sehingga orang di zaman ini saudara, dunia melanggar dan melanggarnya saudara. Sekali lagi ya saudara, keadilannya akan menjadi orang-orangan sawah yang diremehkan tanpa kuasa untuk menghukum. Janji-janjinya akan menjadi suara kosong tanpa kuasa untuk menggenapinya. Tapi bersyukurlah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Sehingga penghukumannya akan dilaksanakan. Belas kasihannya diberikan.
kepada manusia yang datang merendahkan diri ke hadapannya. E.W. Pink menambahkan saudara mengenai hal ini. Kuasa Allah itu seperti dirinya sendiri. Seperti Tuhan sendiri. Dia tidak terbatas, kekal, tidak dapat dipahami, tidak mampu diselidiki, tidak bisa dikekang, tidak dapat digagalkan oleh makhluk ciptaan. Bahkan oleh iblis yang berulang kali ingin menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kemahakuasaan menaungi dan bekerja. Coba bayangkan saudara, bahkan kegelapan yang tergelap sekalipun, penderitaan yang amat sangat sekalipun, Tuhan pakai untuk memperlihatkan kemuliaan dan kebesaran dan kuasa Tuhan berulang kali. Ketika surat ini ditulis, surat ini menguatkan jemaat mula-mula. Khususnya mereka yang akan masuk ke dalam masa-masa penganiayaan dan ujian. Dan ini menguatkan mereka. Saudara, kalau saudara tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Saudara lihat, saudara alami. Saudara, apa yang keluar dari mulut saudara? Puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Atribut yang ketiga yang diangkat oleh kerubim. Kerubim yang bicara, yang depannya penuh dengan mata, yang belakangnya dengan penuh mata. Dengan sayapnya terbang ke berbagai tempat dimanapun dia menjelajahi, dia telah pergi. Dan dengan matanya dia telah melihat segala sesuatu. Tapi kemudian dia tetap pada akhirnya mengeluarkan dengan mulutnya, memuji Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa, yang kekal. Atribut yang ketiga adalah kekekalannya yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kekekalan Allah menekankan kendali Tuhan atas segala sesuatu. Kendalinya yang berdaulat. Karena dia ada sebelum dan sesudah segala sesuatu. Sebelum segala sesuatu dia telah ada dan setelah segala sesuatu dia pun ada. Kekal adanya. Saudara, mari kita baca Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1 bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara lihat dari ayat yang satu ini, saudara, apa yang terjadi? Ada Raja Uzia yang mati. Tetapi dia juga lihat di saat yang bersamaan ada raja di atas segala raja yang sedang duduk di atas tata. Di surga yang ujung jubahnya sampai memenuhi bait suci, saudara. Kerajaan-kerajaan mungkin datang dan kerajaan-kerajaan itu mungkin pergi, datang dan pergi. Tetapi Allah kekal selama-lamanya. Allah tidak berubah, Allah kekal, Allah berdaulat bahkan di tengah-tengah permusuhan dan pemberontakan manusia. Ada ketakutan gak ya waktu mengerjakan pekerjaan Tuhan? Ya mungkin ada, minta Tuhan kuatkan. Minta Tuhan berikan keberanian. Minta Tuhan tambahkan kasih saudara akan Tuhan semakin lebih lagi. Tambahkan kasih-Ku kepadamu Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Tuhan tambahkan kasih-Nya kepada kita. Semakin kita tambah lagi kasih-Nya kepada Tuhan. Ketika kita lakukan, Tuhan tambahkan lagi, bukakan lagi kasih-Nya Tuhan kepada kita. Sehingga kita lagi berikan lagi kepada Tuhan. Saudara, kerajaan berlalu, datang dan pergi. Tetapi Allah kekal selama-lamanya. Dia tidak berubah, dia berdaulat bahkan di tengah-tengah permusuhan dan pemberontakan manusia sekalipun. Tuhan bukan saja dipuji karena siapa dia. Kerubim memuji siapa Tuhan. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan itu dipuji oleh ke-24 tua-tua. Para kerubim memuji atribut-atribut Tuhan. Ke-24 tua-tua memuji apa yang Tuhan lakukan. Di Wahyu 5 nanti kita akan melihat mereka memuji Tuhan atas karya penebusannya di dalam Yesus Kristus. Anak domba yang telah tersembelih itu. Maka kemudian dia layak dipuji dan disembah. Karena itu Wahyu 5. Fokus kepada karya penebusan di dalam Kristus. Wahyu 4. Mereka memuji Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan. Wahyu 5 bicara penebusan di dalam Yesus Kristus. Wahyu 4 bicara penciptaan.
Ketika bicara penciptaan, bukan sekedar penciptaan selesai. Penciptaan dan pemeliharaan. Ke-24 tua-tua yang bergabung dalam harmoni paduan suara kerubim mengatakan hal ini, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Allah telah menciptakan dan bahkan sampai sekarang memelihara segala sesuatu yang ada, dan untuk itu Dia layak untuk dipuji. Kutuki Tuhanmu, kata istri Ayub. Lihat harta kamu, lihat harta kita, lihat bahkan anak-anak kita. Kutuki. Tapi apa yang Ayub lakukan? Dia tidak mencela Tuhan. Aku lahir dengan telanjang. Aku kembali kepada Tuhan juga dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Saya coba bayangkan ya. Orang ngalamin penderitaan yang amat sangat. Tetapi yang keluar apa? Pujian kepada Tuhan. Masuk akal? Kayak gak masuk akal. Tapi ini adalah orang yang saleh. Orang yang benar. Yang takut akan Tuhan. Saudara, ketika di dalam ketidakmengertian kita, saudara. Sekiranya kita pun, saudara, datang kepada Tuhan dengan ketidakmengertian kita. Saudara bisa bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mengerti, dan kiranya segala pujian dan kemuliaan kembali kepada Tuhan lewat apa yang aku alami. Baik penderitaan, baik kematian, baik kesulitan, baik kekurangan, baik kelemahan. Bahkan Tuhan pun kiranya dimuliakan. Saudara mengenal ketika Tuhan dimuliakan dengan keperkasaan. Sekiranya saudara pun boleh mengenal Tuhan dimuliakan lewat kelemahan saudara. Bukan hal yang gampang, tapi biasanya Tuhan bukakan. Tuhan bukakan. Bagaimana orang yang berdosa, yang enggak layak untuk mendapatkan pengampunan atau belas kasihan, tapi Tuhan berikan kepadanya. Sehingga kemuliaan kembali kepada Tuhan. Bagaimana kok bisa saya melihat kemuliaan Tuhan? Kalau itu sekarang coba lihat di Timur Tengah. Hamas tiba-tiba datang. Lalu segera masuk ke rumah-rumah. Itu anak masih bayi langsung dibelah. Orang tua langsung dipenggal. Langsung sebagian juga diculik lalu dibawa pergi. Bagaimana saya bisa melihat kemuliaan Tuhan? Ya, kita sangat sulit untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ya, karena dosa. Kita mungkin gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan kita pun masih terlepas dari kemuliaan Tuhan yang ada di dalam seluruh alam ciptaan. Sampai suatu hari nanti kita bergabung bersama dengan seluruh ciptaan, baik yang ada di laut, baik ada yang di udara, baik yang ada di darat, maupun yang di surga, bersama-sama memuji Tuhan, bersatu dalam harmoni yang indah. Bahkan bersama dengan 4 kerubim dan juga 24 tua-tua. Ya, karena dosa. Lalu orang kemudian berpikir, oh kalau karena agama terus menyebabkan perpecahan, menyebabkan pertengkaran, menyebabkan peperangan. Nggak perlulah agama. Ngapain sih agama-agama ini yang menyebabkan terus ada peperangan dan pertumpahan darah. Nggak perlu agama. Lagi-lagi nggak mungkin bisa ngelihat kemuliaan Tuhan karena dosa. Kecuali Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihan, makanya maka kemudian bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang bahkan pun ada, yang adalah percikan sekejap dari kemuliaan Tuhan yang Tuhan tempatkan di alam semesta ini. Saudara nggak akan bisa menikmati itu kecuali saudara bertemu dengan kemuliaan yang sejati dan kemudian saudara bagi dengan kacamata yang baru melihat natur. Melihat alam yang ada di sekitar. Dengan kacamata yang jauh berbeda. Saudara, saya kagum dengan Pak Marul kalau berdoa ya. Saya kadang isi hati saya yang gak tersampaikan oleh Pak Marul loh Bu ya. Lewat doa-doanya gitu. Pak Kris juga ya. Doa-doanya ya benar-benar ya. Kadang saya gak bisa ngomong, dia sampaikan gitu ya lewat doa-doanya. Apa yang disampaikan tadi, saudara sadar gak? Bagaimana hujan turun? Orang biasa ngeluh hujan turun loh. Ini memuji Tuhan loh. Dengan hujan turun. Ya tepat sekali Tuhan layak untuk dipuji. Karena dia layak.
benar, aduh, benar-benar ya. Tapi kalau saudara, ketika dosa menutupi, kita nggak bisa melihat bahkan sepercik pun kemuliaan Tuhan. Tapi ketika Tuhan berikan anugerah dan belas kasihan, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Saudara, Tuhan telah menciptakan dan sampai sekarang Tuhan memelihara segala sesuatu yang ada. Ketika saudara melihat ke langit yang berbintang di atas sana, saudara melihat pujian bagi kemuliaan Tuhan di sana. Dan bersama dengan pemazmur mengatakan dan yang telah mengatakannya dan terus berkumandang hingga saat ini. Engkau telah menaruh kemuliaanmu di atas langit. Tepat sekali saudara. Di Tokyo saya nggak tahu. Apalagi di Jakarta mungkin lebih susah. Tapi saudara pergi ke tempat yang lebih tenang. Di mana nggak ada polusi. Bintang-bintang menyala. Wah, bahkan saudara bisa lihat ada satu bintang yang warnanya merah. Bahkan itu planet gitu ya. Loh ini apa? Ada Venus, ada Mars, bahkan kadang bisa ngeliat telanjang karena besarnya gitu ya, karena terangnya, benderangnya, saya lupa bintang apa itu tepatnya. Tuhan telah menaruh kemuliaannya di atas langit, kata pemazmur, Mazmur 8 ayat 1. Di antara kumpulan-kumpulan bintang-bintang terdapat seluruh galaksi yang bersinar dengan megahnya, sebagai musik yang kita dengar tadi saudara. Begitu megahnya, sebagai satu kesatuan, karena jaraknya yang begitu jauh, padahal mereka terpisah. Karena jauh tapi mereka bersatu membentuk satu galaksi. Dan salah satu dari berbagai galaksi yang kita tinggal di Milky Way, Bima Sakti. Di dalam satu galaksi ini saudara nggak pernah bayangkan dan saya juga nggak pernah bayangkan sebelumnya ada 200 miliar bintang. Yang kita hanya tahu adalah matahari satu dari antara 200 miliar bintang dari Bima Sakti. Baru satu galaksi lagi saudara. Tercengang dan terkagum akan kebesaran Tuhan. Bintang, gak bintang aja toh. Ada planet, ada bulan. Dengan segalanya yang berputar di atas sana saudara. Dan itu merentang dengan megahnya di angkasa. Lebih dari 1 juta triliun kilometer. Angkanya susah, makanya saya pakai istilah 1 juta triliun ya. 1 juta triliun kilometer lebih daripada itu saudara. Dimana kalau naik pesawat dari saudara lahir sampai saudara tua, saudara mati di dalam pesawat. Selesai. Nggak bisa menjelajahi semuanya. Saudara lihat kebesaran, kemegahan, kemuliaan Tuhan. Tuhan tempatkan di langit. Dengan bantuan teleskop maka kita bisa melihat jutaan dan miliaran bintang dan galaksi. Bahkan ada yang mengatakan jumlah pasir di bumi masih lebih sedikit dibandingkan bintang yang Tuhan tempatkan di atas. Wah, galaksi yang kita tinggal Bima Sakti ternyata hanyalah sekecil dari seluruh alam semesta ini. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita, saudara. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dialah pencipta. Dari hari pertama hingga hari ke-6 dikatakan amat baik. Amat baik. Dan kemudian Tuhan yang baik ini yang mencipta, dia pun memelihara. Memberikan wahyunya kepada kita, menyatakan dirinya di dalam Alkitab yang kita terima hingga saat ini. Tuhan yang mengutus anaknya yang kemudian untuk mati menebus dosa kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta yang begitu mulianya. Dan Tuhan yang sama memeliharanya sampai sekarang sesuai dengan kehendaknya. Adalah kehendak Tuhan. Kalau matahari atau bulan belum jatuh ke bumi atau tidak akan jatuh ke bumi. Saudara, jikalau orang-orang kudus di surga, coba bayangkan saudara. Orang-orang kudus di surga telah melihat ini. Kerubim yang mewakili seluruh ciptaan telah melihat hal ini dan menyembah Tuhan. Mereka melihat keajaiban-keajaiban ciptaan. Bukankah kita yang adalah bagian daripada ciptaan itu sendiri juga harus melakukannya di dalam penyembahan kita, memuji Dia. Sudah selayaknya kita yang adalah ciptaan memuji dan menyembah Allah kita. Ketika kita melihat visi kemuliaan Tuhan, ketika kita merenungkan betapa agung kemuliaan Allah sebagai pencipta, kita rindu untuk memberikan pujian hanya kepada Dia, tidak yang lain. Hanya kepada Dia, tidak kepada pohon doang,
Tidak kepada diri sendiri, tidak kepada pekerjaan, tidak kepada suatu institusi, tapi hanya kepada Dia saja. Bukan kepada istri, bukan kepada suami juga saudara. Hanya kepada Tuhan saja. Dia sajalah dan tidak ada yang lain. Dia yang layak mendapatkan tempat pertama melebihi semua yang lain. Melebihi cinta kita kepada yang lain. Melebihi semua kecemasan yang lain. Melebihi semua ketakutan yang lain yang menguasai kita. Apa yang ditakuti oleh ibu hamil? Keguguran. Apa yang ditakuti oleh ibu hamil? Anak ini lahir dengan sempurna enggak ya? Ketika anak ini besar, saya bisa mencukupi enggak ya pendidikan, pertumbuhannya, susunya, segala macam. Bagaimana kehidupannya nanti ya? Segala kecemasan itu ada, saudara. Itu ada. Ketakutan ada. Cinta ada. Tapi berikanlah ketakutan saudara yang terbesar kepada Tuhan. Berikan ketakutan saudara yang terbesar kepada Tuhan. Berikan kecemasan saudara yang terbesar kepada Tuhan. Berikan cinta saudara yang terbesar dan terutama kepada Tuhan. Bukan yang lain. Jangan berikan kepada yang lain. Hanya berikan kepada Tuhan saja. Pengalaman kita akan ketakutan, kecemasan itu real. Kita alami. Itu datang kepada kita. Tapi kemudian kembalikan itu. Datang kepada Tuhan. Di mana yang harusnya kita takuti paling sangat. Yang harusnya kita paling cemas dengan sangat. Dan yang harusnya paling kita cintai paling sangat. Jangan berikan kepada yang lain. Berhala demi berhala manusia ciptakan, saudara. Berhala demi berhala manusia buat. Entah dengan imajinasinya. Memang ada realita hidup yang dihadapinya. Tapi manusia adalah hatinya pabrik daripada berhala. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita daripada penyembahan berhala ini? Kitab Wahyu menyatakan kepada kita sebagaimana di surga. Cara terbaik untuk menjaga diri dari segala penyembahan berhala adalah dengan berkumpul bersama. 4 Makhluk 24 tua-tua. Berkumpul bersama dengan sesama orang percaya untuk memuji Allah pencipta yang kudus, yang maha kuasa, yang kekal. Enggak sendiri, bersama-sama. Dan ini sejalan dengan visi kemuliaan Allah yang Yesus ajarkan ketika para murid bertanya bagaimana caranya kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bersama dengan para malaikat, saudara. Kita menyembah Tuhan bersatu. Sampai bumi jadi seperti surga. Saudara, setelah melihat visi kemuliaan Allah, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana keempat kerub dan ke-24 tua-tua, saudara, ada 3 hal. 3 hal yang mereka lakukan. Pertama, mereka merendahkan diri. Orang yang tidak merendahkan diri nggak bisa beribadah. Orang yang tidak merendahkan diri, namanya juga beribadah ya, penyembahan ya. Kalau datang beribadah tapi nggak merendahkan diri, bagaimana beribadah ya? Tentu nggak bisa beribadah. Maka semuanya tertutup gitu ya. Nggak bisa. Orang datang ke kuil Sinto pun itu datang dengan kerendahan hati, maka kemudian dia bisa melakukan penyembahan itu. Kalau enggak ya kan enggak bisa apa-apa gitu kan ya. Enggak ada pengaruh daripada situ. Ya bagus sih ya kalau orang Kristen ya, tahu ya apa yang terjadi gitu ya. Tahu kepada siapa yang kita sembah gitu ya. Ketika saudara datang ibadah tiap minggu, saudara perlu datang dalam kerendahan hati. Pertama, merendahkan diri di hadapan Allah yang kudus, yang maha kuasa dan kekal. Rendahkanlah diri saudara di hadapan Tuhan. Sudah lama saudara hidup dengan mengabaikan Tuhan. Jalani kehidupan seharian dengan mengabaikan Tuhan. Memikirkan Tuhan pun tidak. Kalau doa pun kiranya kehendakku yang jadi bukan kehendak Tuhan. Seperti ini bukan doa-doa kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan akuilah dosamu. Mendekatlah kepadanya maka dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Sucikanlah hatimu. Ketika Tuhan memberikan belas kasihan dan anugerahnya,
membuka mata saudara untuk melihat kemuliaan Tuhan, dan kemudian melihat dosa dan kesalahan saudara, kemudian yang saudara lakukan adalah merendahkan diri di hadapannya. Dalam Yesaya 6, ketika para serafim memuji Tuhan, mereka dengan kedua sayapnya menutupi mukanya, dengan kedua sayapnya dipakai untuk terbang, dua sayapnya dipakai untuk menutupi kakinya. Kenapa menutupi mukanya? Karena cahaya Allah jauh lebih mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan mereka yang walaupun kemuliaan mereka berkobar-kobar. Satu malaikat saja muncul, itu begitu menyilaukan. Tetapi kemuliaan mereka tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah seluruh mata memandang kepada kemuliaan Tuhan yang layak untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Kenapa kemudian kakinya ditutup? Kaki mereka ditutup. Ini menunjukkan kerendahan hati mereka sebagai makhluk ciptaan. Biarlah pekerjaanku, pelayananku dikembalikan kepada Tuhan saja. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para tua-tua yang tersungkur di hadapan kaki Tuhan yang duduk di atas tahta. Ketika Allah ditinggikan dan disembah, maka kesombongan manusia selalu direndahkan. Kesombongan manusia, begitu juga dengan keminderan manusia, satu koin saudara, direndahkan. Dan demikianlah seharusnya dalam penyembahan. Inilah sebabnya walaupun secara fisik bisa berlutut di hadapan Tuhan atau tidak, tetapi hati kita harus selalu bersujud di hadapannya. Terutama dalam ibadah kita bersama-sama. Kita buka Yakobus 4 ayat 10, kita hafalkan ayat firman Tuhan ini. Yakobus 4 ayat 10. Satu, dua, tiga. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kedua, yang perlu saudara lakukan adalah bersyukur memuji Tuhan. Merendahkan diri, kemudian kedua bersyukur memuji Tuhan. Mazmur 97 ayat 12 berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan bersyukurlah kepada namanya yang kudus. Bersyukur dan bersukacita karena siapa Dia dan apa yang Tuhan lakukan. Saudara bisa mulai ya dengan doa-doa sehari saudara. Saudara mungkin berdoa tidur untuk Tuhan menjaga saudara ketika saudara beristirahat. Tentu saja itu baik. Tapi banyakkan, pertambah banyak ucapan syukur yang keluar dari mulut saudara. Dan pujilah Tuhan. Puji Tuhan, tinggikan Tuhan. Terus puji Tuhan, tinggikan Tuhan. Kiranya ini boleh memfilter saudara semakin dikuduskan. Jadi jangan minta-minta melulu ya, seperti anak saya yang masih kecil, minta terus ya. Dikasih minta terus gitu ya. Kiranya saudara pun boleh menyenangkan hati Tuhan dengan dikuduskan oleh Tuhan. Bersyukur dan bersukacita karena siapa Dia dan apa yang Dia lakukan. Ketiga, yang saudara perlu lakukan adalah mengakui Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Akui itu. Tuhanlah juru selamat. Tuhanlah Tuhan. Kan kami ajarkan ke anak kami ya. Tuhan itu Allah kami, Tuhan itu Esa gitu kan ya. Nah kemudian satu kali kalau nggak salah anak saya yang besar tanya kepada anak saya yang kedua. Kami sama itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu adalah Allah kita. Oh betul juga. Allah itu adalah Tuhan kita. Oh oke, masuk ya dari meja makan ini keluar ke dalam pengakuannya dia gitu ya. Walaupun masih kecil berusaha untuk mengakui siapa Tuhan gitu ya. Dan saudara ya kita harus akui Tuhan kita, juru selamat kita. Ketika karya Mesaya dari George Frederick Handel dipentaskan pada tahun 1743, Raja Inggris George II memberikan pengakuannya saat Haleluya Chorus itu dimainkan. Dan kemudian ini memulai tradisi yang berlanjut hingga saat ini. Dia berdiri dengan kepala tertunduk. Dia sadar seperti Raja Uzia. Dia mengakui bahwa ketika dia menjadi penguasa di Inggris, Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Mesias yang memerintah untuk selama-lamanya. Ke-24 tua-tua memberikan pengakuan mereka. Dan melemparkan mahkota mereka ke hadapan kaki Tuhan.
dan mengatakan, Engkau layak ya Tuhan dan Allah kami. Mereka menyatakan ketundukan mereka kepada Allah sebagai satu-satunya penguasa yang benar. Mereka mengakui bahwa segala kemuliaan yang mereka miliki, yang berkilauan ini pun berasal daripada Tuhan dan sudah selayaknya ini pun diberikan kepada Tuhan. Itu pun di hadapan kaki Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, betapa bahagianya ketika kita melakukan hal ini. Sadar betul atas belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan Tuhan memberikan kita saat ini, entah itu dengan talenta, segala berkat yang Tuhan berikan juga. Dan sekiranya itu pun boleh dikembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan saja ditinggikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah namamu. Dan itu saudara menambah kesaksian hidup kita untuk memuji Tuhan. Suatu hari nanti setiap kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Setiap kita. Sebagian akan ke kanan, sebagian akan ke kiri. Sebagian masuk ke dalam kerajaan yang kekal, sebagian akan mendapatkan penghukuman yang kekal. Jikalau saudara belum pernah dibersihkan dari dosa saudara, jikalau saudara belum pernah dibasuh, lebih tepatnya Anda belum dibasuh oleh darah Kristus, Anda akan mendengar pernyataan Allah yang mengerikan tentang kesalahan dan hukuman kekal Anda. Tapi jika saudara merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan, saudara datang kepadanya dan memberikan pengakuan saudara siapakah Tuhan dan benar-benar menjadikan Dia Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan bergabung bersama dengan pujian kekal di surga. Hidup manusia hanya sementara, datang sebentar lalu dan pergi. Sebentar yang lalu saya baru main gundu kelereng. Sekarang saya sudah punya anak. Nanti punya cucu. Sebentar lagi. Sebentar menghembuskan nafas. Kalau kuat 80 tahun. Tapi berlalunya dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Sebentar kita masuk dalam kemuliaan. Bersama-sama memuji Tuhan yang kekal di surga. Para malaikat berkata, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan sekiranya satu persatu dari antara kita, Tuhan bukakan matanya. Jangan Tuhan biarkan kita sebagaimana orang Israel punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Atau dengan perkataan lain, matanya blur, telinganya tumpul. Firman Tuhan diberitakan tetapi tidak mereka terima. Tetap bebal dikatakan. Orang bebal. Dan kebinasaan akan datang dari kepadanya. Dan saudara, sekiranya satu persatu dari antara kita Tuhan bukakan matanya, Tuhan bukakan telinganya. Sehingga kita menyadari tujuan utama kita. Yesaya, ketika Tuhan nyatakan dia tahu untuk apa aku hidup. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Sehingga kita menyadari tujuan utama kita. Kenapa Tuhan tempatkan saya di tahun 2023 ini di Tokyo, di Jepang, ketemu di MRI Tokyo beribadah. Kenapa saya bekerja di Jepang? Kenapa saya studi di Jepang? Tuhan akan arahkan saya kemana? Sehingga saudara menyadari tujuan utama saudara dan berkat terbesar saudara adalah hidup untuk memuji Tuhan selamanya. Dan kita dapat berkata dengan penuh sukacita, to God alone be all the glory. Hanya bagi Allah sajalah segala kemuliaan. Ini aku, utuslah aku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris boleh pimpin kita dalam doa. Doa. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dan betapa kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kemahakuasaan. Dan siapakah yang meletakkan bintang-bintang di langit dengan segala hikmatnya Tuhan selain Engkau sendiri. Betapa kami berhadapan dengan Engkau, kami melihat bahwa kami begitu kecil. Kami hanyalah seperti cacing yang tidak berdaya di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami datang ke dalam bait-Mu yang kudus, kami sungguh-sungguh bisa merendahkan diri. Kami sungguh-sungguh dibukakan ya Tuhan, melihat di dalam hati kami siapakah berhala yang kami sembah. Dan dengan segala kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau boleh memampukan kami membuang setiap apa yang kami sembah selain Engkau. Dan biarlah Tuhan, dengan kekudusan yang Engkau pakaikan kepada kami, kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau Allah yang kudus. Dan biarlah Engkau boleh terus memimpin kehidupan setiap kami.
kehidupan yang senantiasa menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya ketika Engkau mengutus kami pun ke dalam dunia, Engkau yang terus memimpin kehidupan setiap kami, Engkau yang terus memampukan setiap kami untuk berjalan di dalam jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Biarlah hati yang terkagum, mulut yang penuh dengan pujian kepada Engkau boleh Engkau berikan kepada setiap kami, sebab sungguh hanya Engkau sajalah yang layak disembah dan dipuji oleh setiap makhluk di bumi dan makhluk yang ada di langit. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi lepas berbeda di dalam gereja ini hanya dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.